ngulang dari awal lagi. Nah, sudah ada masalah. Jadi tema ekologi ini merupakan tema yang diusulkan dalam diskusi bersama-sama antara saya, Niran, dan Romo Santo, yang intinya ingin berbagi gagasan ke teman-teman muda, supaya tadi yang saya katakan, dunia kita berubah. Bukan dunia yang besar ini, tetapi dunia pikiran kita berubah untuk pertama-tama membentuk kita untuk mencintai lingkungan hidup, berpikir yang benar tentang lingkungan hidup, sehingga berperilaku lebih benar lagi dalam keseharian. Itu poinnya. Nah, untuk diskusi tentang ekologi kali ini, kita akan belajar sama-sama dengan Romo Santo, Santo Andreas. Romo Santo ini tesisnya dulu saya ingat itu membahas tentang ekologi. Saya kemarin nanya judul tesis, saya ingat judul tesis tentang ekologi, dan kalau saya nggak keliru nanti bisa disebut judulnya, saya kelupaan, itu tentang perkebunan sawit di Sintang ya, Romo ya? Betul ya, tentang tesis tentang itu. Nah, nanti Romo Santo juga mungkin bisa cerita sedikit lah tentang tesisnya. Nah, kali ini Romo Santo akan sharing gagasan tentang bagaimana sih manusia harusnya bersikap ketika berhadapan dengan alam, dengan lingkungan hidup, serta apa yang pengen ditawarkan bagi orang-orang muda, bagi kita para mahasiswa, untuk teman-teman Mapala, pencinta alam, untuk para mahasiswa, untuk biaran-biarawati, untuk orang tua dan lain-lain. Romo Santo, please, saya persilakan. Oke, terima kasih Trio dan juga teman-teman. Apa perlu perkenalan? Silakan, perkenalan aja dulu. Ya, saya Romo Santo, Santo Andreas CM. Kami bukan Projo, kami CM ya. Nanti tinggal cari saja CM itu apa. Lalu sekarang saya bertugas di paroki atau gereja Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Baru 1 bulan di sini. Sebelumnya saya di Keuskupan Surabaya di Blitar. Ya, jadi saya menjadi imam, pastor, atau orang di sini nyebutnya pastor, itu baru 1 tahun ya, bulan Agustus yang lalu. Nah, Trio dan Miran ini adik kelas saya ya. Kami ini lulusan Binari Bintang, dan juga Trio bersama dengan saya di Malang berapa tahun ya. Lalu saya menyelesaikan tesis saya. Tesis itu musiknya siapa itu? Oke. Nah, saya menyelesaikan tesis saya tahun 2019, tahun lalu ya. Nah, saya ini lahir di Pontianak. Bapak saya orang Pontianak, ibu saya orang Serawai. Satu paroki dengan Trio ya. Serawai itu di Kuskupan Sintang ya, Kabupaten Sintang. Saya rasa itu saja. Kalian bisa manggil saya Santo, Romo Santo ya, mana enaknya. Kalau Trio dan Miran itu nggak pernah manggil saya Romo ya, selalu manggil nama. Lama-lama mereka kualat ya. Kebiasaan. Saja. Oke, teman-teman, saya akan berbagi hari ini tentang ini ya. Kalau dikatakan di brosur itu dikatakan bahwa saya pemerhati lingkungan hidup, ya sebenarnya saya bukan seorang pemerhati yang sangat apa namanya, ya vokal turun, tetapi saya pemerhati yang peduli ya, beda ya. Jadi orang yang punya kepedulian ya. Kebetulan saya juga lahir di Kalimantan, saya rasa sebagian besar dari Anda lahir di Kalimantan. Ya, kita lahir di tengah-tengah hutan yang ya saya rasa cukup besar ya, cukup luas dulu. Nah, itu dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu. Jadi skripsi dan tesis saya itu tentang ekologi. Saya menaruh minat di lingkungan hidup karena saya melihat perubahan yang cukup signifikan ya. Dulunya hutan kita lebat banyak dan lain-lain, sekarang semakin berkurang ya. Maka saya memberi tema merajut relasi yang mulai renggang ya. Ini nanti kita akan bahas sendiri bagaimana yang merajut dan yang lain-lain. Memang dalam hal ini saya akan fokus ya, tidak terlalu filsafat seperti Pak Trio ya. Ya meskipun saya lulusan S2 filsafat teologi, tetapi saya lebih fokus ke teologi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Trio, ya, judul tesis saya adalah Sikap Umat Katolik di Keuskupan Sintang
terhadap krisis ekologi oleh perkebunan kelapa sawit dalam terang ensiklik Caritas in Veritate. Jadi ensiklik Caritas in Veritate ini adalah sebuah surat anjuran lah, kurang lebih begitu, dari Paus Benediktus ke-16. Mengapa saya menaruh perhatian secara khusus ya kerusakan ekologi yang diakibatkan oleh perusahaan kelapa sawit? Ya memang kerusakan-kerusakan yang terjadi di Kalimantan ini tidak hanya diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit, ya, tetapi juga banyak faktor. Tapi saya fokusnya di sini ya. Kita langsung saja. Nah, dunia ini sedang dilanda krisis ekologi. Krisis ekologi menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup, bahkan ciptaan Allah yang tidak hidup. Krisis ekologi menjadi momok yang tidak dapat terelakkan lagi. Ya, saya katakan ini sebuah krisis dan juga momok. Teman-teman, kalau teman-teman mengikuti perkembangan terutama Kalimantan Barat belakangan ini, setahu saya, seingat saya, dalam 3 bulan terakhir ini saja sudah terjadi banjir, ya, banjir. Anda dengar di Tusibau, Kapuas Hulu, di Sintang, Melawi, ya, di mana itu tidak pernah atau ya pernah terjadi tahun 90, seingat saya tahun 90. Nah, itu mungkin kita belum lahir. Tapi setelah itu tidak pernah terjadi banjir yang besar-besaran seperti saat ini. Nah, dalam tesis yang saya tulis tahun 2018 sampai 2019, ya saya mengatakan bahwa suatu saat akan terjadi banjir besar, ya, karena saya melihat sendiri apa yang terjadi di kecamatan saya sendiri, Kecamatan Nangasrawa, ya. Dulu ya saya bersama trio, mungkin waktu kami masih SMP, menjadi seorang mistinat pelayan altar, kami masih ke beberapa stasi yang hutannya masih lebat sekali. Tapi sekarang ketika Anda berjalan-jalan atau liburan ke pedalaman, itu sudah amat sulit kita jumpai. Kita akan melihat di mana-mana ada sawit, ya, perusahaan sawit. Ya, saya bukan orang yang anti sawit, ya, jujur saya katakan saya bukan orang yang anti sawit, tetapi dari pengamatan saya, ya, saya melihat, mendengar dan mengalami sendiri bahwa ya mau tidak mau harus diakui bahwa perusahaan sawit mengambil andil yang cukup besar, ya, dalam membentuk krisis ekologi atau kerusakan alam, ya. Nah, sebenarnya ya saya melihat dalam ensiklik yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16, dia mengatakan bahwa krisis ekologi itu terjadi karena cara pandang yang keliru, yang sudah mulai keliru. Ya, banyak orang memahami bahwa ciptaan yang lain itu dibuat untuk eksploitasi, ya. Padahal tujuannya adalah ciptaan yang ada di antara kita, hadir di antara kita, berupa alam dan yang lain, ya, itu ya mestinya dieksplorasi. Nah, kata eksplorasi ini pun Anda bisa protes nanti, terserah ya, apakah benar atau tidak. Eksplorasi di mana dikembangkan, dilestarikan secara positif, ya. Ada orang yang juga mengeksplorasi dengan cara negatif. Nah, ini gambaran-gambaran yang terjadi, ya. Mungkin sedikit membuka memori kita untuk ya melihat. Anda bayangkan sawit, ya, ini ya membuka lahan sawit itu, dari hasil penelitian yang saya alami, saya rasakan bahwa ya tidak sedikit. Saya mencatat ya dari data yang terbaru bahwa di Kalimantan Barat saja terdapat sekitar 378 perusahaan kelapa sawit, ya, 378. Lalu 49-nya itu terletak di Kabupaten Sintang. Anda bisa bayangkan satu perusahaan bisa mempunyai berapa ratus atau berapa ribu atau bahkan berapa juta hektar. Nah, Anda bayangkan. Nah, ini sudah seperti ini, ya. Maka saya kemarin cukup prihatin juga dengan kasus, ya, waktu saya masih di Jawa, ada kasus di Kalimantan di mana bahwa yang mengatakan bahwa ya peladang itu bahkan ya dipidana dan lain-lain, dan itu menurut saya kurang bijaksana, ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang diberi izin, Anda bayangkan seperti ini, ya. Nah, penebangan pohon dan lain-lain, ya. Maka ketika saya diminta berbicara tentang ekologi, ya, saya sebenarnya agak
merasa berat karena tidak mudah berbicara tentang ekologi, sangat kompleks. Berbicara tentang kerusakan ekologi itu sangat kompleks, tidak bisa hanya dari satu faktor saja. Banyak faktor yang harus kita lihat yang saling berhubungan. Nah, ini dapat menjadi bahan diskusi kita lagi. Oleh karena itu, berbicara mengenai kerusakan ekologi tadi, ya bukan hanya satu faktor saja, tetapi banyak faktornya. Ya kita bisa melihat bahwa latar belakang mengapa ada perusahaan kelapa sawit, misalnya dilatar belakangi oleh kehidupan, misalnya kemiskinan, lapangan kerja, dan lain-lain. Lalu faktornya setelah itu, setelah ada perkebunan kelapa sawit pun harus kita lihat. Ya, saya menulis tesis ini tidak melulu bahwa yang saya tulis adalah yang negatif-negatif. Mau tidak mau harus diakui bahwa dengan adanya perkebunan kelapa sawit itu membuka ya lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ya, itu positifnya menurut saya. Dan juga jalan-jalan dibuka. Nah, Anda bayangkan sekarang ya contoh saja di Serawai tempat saya itu kalau tidak ada perusahaan kelapa sawit mungkin jalan ya mobil-mobil tidak bisa lewat. Salah satu cara apa namanya transportasi ialah melalui air. Tapi karena ada perusahaan kelapa sawit akhirnya bisa ya bisa dimanfaatkan. Sesungguhnya bukan hanya berdampak pada kerusakan ekologi saja. Kalau ekologi itu hanya satu sisi saja, tetapi banyak. Saya mencatat dari hasil penelitian saya bahwa di situ juga berpengaruh terhadap relasi hidup manusia, sosial budaya, ya, moralitas, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang lain-lain. Nah, saya tertarik dengan menulis tesis ini karena saya sebagai orang muda, ya saya menyadari bahwa sebagai orang muda yang berasal dari Kalimantan, sangat prihatin melihat situasi yang terjadi di Kalimantan ini. Kerusakan ya. Saya kalau bercerita mungkin sangat terbatas, tapi pengalaman Anda sendiri saja itu mengatakan bahwa ya mau tidak mau harus kita akui bahwa bumi Indonesia secara khusus di Kalimantan ini sudah mulai mengalami krisis. Nah, Paus Benedictus ke-16, ya pimpinan kami, orang Katolik dulu, ya berpesan bahwa melalui ensiklik ini ya seluruh umat manusia, tidak hanya orang Kristen atau orang Katolik, itu juga harus ambil bagian dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap ekologi. Bahwa dikatakan bahwa di situ itu bumi yang diciptakan ini dan juga seluruh isinya adalah ya bagian yang dititipkan ya. Dalam Injil juga dikatakan demikian, diciptakan dan dititipkan bagi manusia yang mempunyai kesadaran dibandingkan banyak makhluk yang lain, misalnya hewan, tumbuhan itu tidak bisa berpikir, tidak punya kesadaran bahwa menciptakan ini baik, ini tidak baik. Maka manusia itu sesungguhnya ya diberi mandat untuk menjaga alam. Nah, dalam ensiklik itu juga dikatakan bahwa di mana ada cinta kasih, di situ ada Kristus. Kami sebagai orang Kristen, orang Katolik percaya bahwa ketika kita peduli kepada alam ya, dan ciptaan sekitarnya, disitulah kita menunjukkan cinta kasih. Sebenarnya di dalam gereja Katolik ada dua tulisan atau ensiklik yang sangat terkenal ya, yang fokus berbicara tentang lingkungan hidup. Ya, maka gereja itu tidak bisa menutup diri dengan situasi yang terjadi. Ada Caritas in Veritate, itu berbicara mengenai relasi yang integral, yang utuh, lengkap antara alam dan manusia. Di sini posisinya, maka kalau Anda bertanya kepada saya dalam pengantar trio mengatakan bahwa di mana posisi kita, ya saya berani mengatakan bahwa posisi manusia dan alam itu berada dalam relasi yang integral, saling melengkapi dan utuh. Ya. Lalu sangat fokus lagi pada Laudato Si, ya ini yang cukup terkenal. Kalau orang Kristen, orang Katolik cukup mengenal ya Laudato Si ini. Nah, di mana juga dikatakan bahwa ya, kerusakan itu terjadi karena menurunnya kualitas moral manusia dan juga ya kehidupan sosial. Orang sudah tidak peduli dengan orang lain, dengan alam, yang ia pedulikan hanya dirinya sendiri dan penghasilan apa yang ia dapat dan lain-lain. Nah, orang Katolik atau kebanyakan orang yang membaca kitab suci akan merujuk pada Kejadian bab 1, 29 sampai 31. Dikatakan bahwa yaitu kisah penciptaan ya, kisah penciptaan. Alam manusia diciptakan amat baik oleh Tuhan dan dia melihat itu semuanya baik. Tetapi orang kerap kali melihat
ya menyalahgunakan ini di Injil atau kitab suci di Kejadian bab 1 ayat 28 itu dikatakan bahwa seluruh alam ciptaan yang ada itu diserahkan kepada manusia untuk ditaklukkan. Nah, kata menaklukkan ini yang kerap kali menjadi ya salah tafsir oleh banyak orang. Jadi lebih orang menganggap bahwa ya ini kan ciptaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk saya taklukkan. Jadi saya manfaatkan, saya perlakukan dengan sesuka hati. Nah, itu pembelokan mandat ya namanya. Lalu mengusahakan dan memeliharanya. Mereka tidak membaca sampai bab kedua ayat 15. Di sini dikatakan bahwa ya semua itu diciptakan untuk manusia ya, untuk diusahakan dan dipelihara. Maka menjadi pertanyaan bagi kita ya, mari kita berbicara sebagai sesama ciptaan manusia. Ya, ini lebih ke arah filsafat ya. Nanti bisa dikoreksi atau ditambahkan oleh trio ya, karena saya bukan ahli filsafat. Tapi saya juga belajar sedikit. Mari kita berbicara sebagai sesama manusia. Anda dan saya ini manusia ya, ciptaan. Apa ada yang tidak diciptakan di sini? Mungkin tidak ada. Kita semua diciptakan ya. Tetapi mari kita lihat ciptaan yang seperti apa dan bagaimana ketika kita berhadapan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Ya saya dulu berapa tahun yang terakhir, sebenarnya skripsi saya tahun 2015, saya sudah memprediksi bahwa ya kalau seperti ini terus ya, misalnya di Serawai, kalau sawit masuk terus, lalu masyarakat menyerahkan haknya, tanah dijual murah ya, tanah adat bahkan digunakan untuk ya digusur dan lain-lain untuk ditanami sawit, maka saya percaya bahwa akan terjadi banjir. Waktu itu saya mengatakan dalam tesis saya begitu. Dan itu terjadi, baru 5 tahun belakangan ini sudah terjadi. Maka menjadi pertanyaan bersama, di mana posisi kita? Nah, ini silahkan didiskusikan nanti dari sudut pandang teologi maupun filsafat, ya di mana posisi kita? Manusia berada lebih tinggi dari ciptaan lainnya atau setara atau bahkan kita di bawah ya itu ya ini dari seorang filsuf ya Edmund Husserl ya kalau tidak salah nanti trio silakan mengoreksi. Saya senang dengan filsuf ini karena filsuf ini selalu melihat sesuatu yang baru, jadi dari fenomena yang terjadi, maka orang akhirnya berada dalam tahap kesadaran ketika ia bisa merasakan, ya, mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Ya. Edmund Husserl ini melihat bahwa ya kesadaran, semangat atau jiwa seorang filsuf itu meronta-ronta ketika melihat situasi yang ada di sekitarnya tidak ya mengundang pertanyaan. Misalnya, mengapa ada banjir? Mengapa terjadi banjir? Ya. Nah, itu harus dilihat. Maka kesadaran seperti itu ya banyak dituangkan oleh para ahli ya filsuf dari sudut pandang fenomen ini, Levinas, Jean-Paul Sartre ya, Heidegger, Edith Stein dan lain-lain. Nah, itu dalam bahasa filsafat. Kalau dalam bahasa teologi kita sering menggunakan kata refleksi. Refleksi itu ya bertanya juga tentang ya mengapa ini bisa terjadi, mengapa demikian, mengapa ada ini, mengapa begitu ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang lingkungan hidup, sebenarnya dari awal mula filsafat ada, kalau saya tidak salah, itu juga orang selalu, para filsuf itu berkutat tentang alam. Alam ini dari mana? Diciptakan atau ada sendiri, atau berasal dari udara, berasal dari api? Ya, kita melihat bahwa filsuf-filsuf pertama itu ya Thales, Parmenides, Heraklitos, dan lain-lain, Anaximandros, dan lain-lain, itu berkutat tentang alam. Nah, saya tertarik dengan apa yang ditawarkan kepada saya untuk dibaca. Ya, trio menawarkan saya sebuah tulisan ya, teori ekologi Karl Marx. Karl Marx ini sebenarnya dia tidak langsung berbicara tentang ekologi, ya, tetapi dia melihat dari sudut pandang bahwa ya ekologi atau alam itu ada hubungannya dengan ya tentang ekonomi, bekerja dan lain-lain, tentang bekerja ya. Maka dia mengatakan, Karl Marx ini mengatakan sebenarnya ya dia lebih menekankan pada interaksi fundamental antara manusia dan lingkungannya.
di mana interaksi ini adalah relasi yang selalu berubah. Nah, ketika saya merenungkan ya tulisan dan bacaan ini, saya percaya bahwa ya manusia dan alam pada akhirnya akan mengalami perubahan. Itu tergantung dari bagaimana kita, saya dan Anda memperlakukan alam tadi. Disposisi atau posisi kita itu penting. Saya berada di atas, setara, sejajar, atau ya saya takluk dengan alam. Nah, itu katanya ya mempengaruhi. Maka sudut pandang Karl Marx ini ya dipengaruhi oleh pandangan mengenai kapitalis zamannya itu ya, zamannya itu. Lalu ada ya saya membaca juga ada seorang filsuf dan juga seorang novelis ya. Ya seorang gimana? Nah, seorang filsuf lain yang bernama Raymond Williams juga menekuni bahwa ya dia berada dalam ranah filsafat budaya menegaskan bahwa apa yang biasa diperkarakan dalam gagasan tentang alam adalah gagasan tentang manusia. Maka ketika kita diskusi begini berbicara tentang alam, mau tidak mau kita akan berbicara tentang manusia itu sendiri ya. Juga ada Aristoteles dalam politik, bukunya yang pertama mengatakan bahwa manusia sejauh hidup di dunia pastilah tidak kekurangan sesuatu apapun, sebab segalanya telah disediakan oleh alam. Ya, ini saya dapat dari sebuah tulisan artikel yang ditulis oleh ya profesor kami, profesor kebanggaannya Pak Trio ini ya dalam sebuah tulisan. Dia mengatakan bahwa ya berbicara tentang alam ya bahwa alam itu sesungguhnya memberi kehidupan ya, dia menyuplai hidup kita. Maka Levinas juga mengatakan bahwa ya berbicara tentang alam mau tidak mau kita punya tanggung jawab moral. Dia terkenal dengan filsafat wajah, ya Anda sudah pernah membahas ini mungkin. Maka perjumpaan dan relasi dengan yang lain, wajah yang lain, itu juga ya menjadi tanggung jawab kita. Wajah tidak hanya wajah sesama, tetapi sekarang alam itu punya wajah. Kalau Anda bisa membayang-bayangkan dalam permenungan Anda bisa melihat sekarang wajah alam itu sudah menangis ya, sedih ya, melihat perilaku manusia yang semakin semaunya memperlakukan dia ya. Maka kesimpulan di akhir kata saya mengajak Anda semua ya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang teolog, saya seorang teolog, kalau Pak Trio dan lain mungkin seorang filsuf dari sudut pandang yang berbeda, maka saya menawarkan kepada Anda dan saya adalah orang muda yang hidupnya di sini. Ya, bagaimana bisa kita yang hidup di bumi Kalimantan ini merasa tidak punya tanggung jawab apa-apa? Ya, jangan-jangan kita juga ambil bagian dalam merusak alam, saya nggak tahu. Jangan-jangan, misalnya kita buang sampah sembarangan, ya melakukan ya kerusakan dan lain-lain. Maka saya mengajak orang muda harus speak up, berani, berbicaralah. Ya. Ketika saya menulis tesis ini, saya ya terang-terangan saja, ya ada sebuah perusahaan ya tempat saya penelitian, ya mereka tidak menerima saya. Bahkan setelah terjadi hasilnya, saya banyak bersuara dalam setiap khotbah homili saya di gereja. Saya mengatakan bahwa ya cintailah alam, cintailah alam. Ya, saya tidak mengatakan bahwa perusahaan sawit itu ya kadang-kadang saya juga merasa berada dalam posisi yang serba salah. Saya menolak sawit, saya mengatakan bahwa sawit tidak baik, tetapi apa yang bisa saya lakukan agar orang tidak berpaling ke perusahaan sawit, memberi tanahnya, tanah adat dan lain-lain. Maka saya mengajak orang muda, Anda sebagai orang muda harus berani bersuara. Nah, itu harus tumbuh dari kesadaran pribadi. Setiap pribadi harus sadar dulu. Ya memang tidak mudah, kita tidak bisa mengubah dunia seketika menjadi ya suatu orang lalu sadar ekologi, tidak bisa. Harus dari diri kita sendiri lalu bergerak menjadi kesadaran bersama. Ya, saya mempunyai prinsip pribadi ya apa yang harus saya lakukan ya contohnya banyak, saya menanam. Maka saya punya prinsip atau quotes ya. Saya mengatakan demikian. Orang yang berdosa, salah satu orang yang berdosa ialah orang yang dalam hidupnya tidak pernah menanam, tetapi justru menebang. Maka bertanyalah pada diri Anda sendiri, apakah Anda pernah menanam? Ya, nanam dalam artian menanam pohon dan lain-lain ya. Ya, kita orang Kalimantan ketika melihat hutan itu lalu pandangan kita wah ini sumber uang, sumber penghasilan.
tapi orang luar melihat hutan itu sebagai sesuatu yang menghidupkan. Nah, itu usulan saya. Yang ketiga, bacalah Eko Pastoral ya, Laudato Si. Nah, Anda bisa coba baca atau download atau cari di mana di internet ya. Lalu membuka dialog dengan agama, pemerintah, adat. Ini penting. Tiga pengaruh besar dalam apa namanya ini ya menggerakkan orang untuk cinta pada alam ialah berdialog salah satunya. Ada orang yang dimiliki dikaruniai untuk berbicara saja dengan ide-ide menyadarkan orang banyak, dan ada orang yang dikaruniai untuk ya vokal turun ke lapangan dalam aksi-aksinya. Nah, ini penting juga. Coba teman-teman nanti diskusi tentang ini, bagaimana berdialog dengan agama, pemerintah, adat. Nah, yang terakhir, ya belajarlah dari falsafah budaya kita. Mungkin ini perlu ya usulan saya untuk trio dan lain-lain, ya berbicara tentang falsafah budaya, filsafat budaya. Orang Daya Ahe kan punya semboyan ya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Ini menurut saya sangat baik sekali. Nah, kalau kami orang Udanum itu ada tradisi ngumo. Nah, ngumo ini berladang. Nah, kalau kita mengupas bagaimana ya orang dari berladang, ya cabur rumput, menebang, menanam, itu sungguh-sungguh sesuatu yang sebenarnya indah sekali. Ya, bagaimana orang memahami, mencintai ciptaan itu melalui ya mencintai penciptanya melalui ciptaan alam dan yang lain. Nah, kalau teman-teman melihat ini, ya ini terakhir ya, trio. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, ini banyak hutan, lalu ada rumah di situ. Satu saja rumahnya mungkin di situ ya. Nah, tergantung Anda melihatnya bagaimana. Kalau saya, banyak orang mungkin melihat, wah ini menarik ya, alamnya segar, sepertinya pohonnya masih banyak, hanya satu rumahnya. Tapi ketika saya melihat gambar ini, saya lalu berpikir, jangan-jangan rumah yang ada di situ adalah rumah orang yang mau menguasai tanah itu. Jadi dia duluan membuat rumah di situ, lalu apa namanya? Ya jangan-jangan mau dibuat perusahaan sawit atau yang lain, saya nggak tahu. Atau Anda berada dalam disposisi bahwa ya saya berada di situ untuk menjaga. Saya rasa itu saja trio. Terima kasih. Terima kasih, Romo Santo. Saya sampai lupa memberitahukan kalau mau ada pertanyaan diketikkan gara-gara kasihkan dengarkannya dari tadi. Teman-teman semuanya, para peserta, kalau mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya sebelum saya juga ada pertanyaan, tapi saya persilakan ke teman-teman dulu kalau ada pertanyaan. Bobby, Alno, siapa nanya? Oh, Wanda, Jerry, dan lain. Gitu. Belum ada sih Pak, lagi mikir Pak. Lagi mikir. Apa ada yang sudah jadi bos sawit di sini? Karena kan gini ya, apa yang disampaikan Romo Santo itu merupakan hal yang kita hidupi sehari-hari, tentang alam, tentang lingkungan hidup, tentang sawit. Di Landak ya, di mana-mana kita lihat kebun sawit. Ini barusan kita lihat banjir selama beberapa minggu belakangan. Banyak, ini benar-benar real dan kita hidupi sehari-hari. Tentu pertanyaan. Pak, saya mau nanya. Alno, silakan Alno. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengolah lingkungan kita? Misalnya kan tadi kayak menanam sawit. Nah, itu bagaimana cara mengolahnya dengan baik, dengan tidak pertama mengurangi kerusakan alam, kedua selalu mencukupi kebutuhan manusia. Oke. Terima kasih. Thank you, No. Jadi Romo Santo ada pertanyaan, bagaimana nih menyeimbangkan antara kebutuhan perut dengan kelestarian lingkungan. Intinya gitu sih kalau sederhananya. Misalnya kayak misalnya gini, kalau nanam sawit itu kan untuk kebutuhan ekonomi ya, tetapi merusak lingkungan. Ada nggak sih titik tengah yang jembatani antara kebutuhan perut, kebutuhan ekonomi dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup? Ya benar Pak, gitu Pak pertanyaannya. Ya, please Santo, Romo Santo.
Terima kasih, Yudas. Namamu Yudas? Emang itu nama dia. Yudas Iskariot ya. Ya memang ini sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan pasti harus begini. Tetapi saya punya pengalaman begini. Ini tanggal 21 September lalu di Pontianak Post itu ditulis judulnya besar. Pemprov evaluasi perusahaan sawit. Nah ini tanggal 21 baru beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa untuk sementara Provinsi Kalimantan Barat itu tidak menerima atau memberi izin untuk sawit baru, perusahaan sawit baru. Sedangkan yang lama yang sudah ada itu dievaluasi apakah sesuai dengan prosedur-prosedurnya. Nah, saya senang dengan pertanyaan ini karena ini beranjak dari menuju kepada apa yang harus kita lakukan. Ada seorang romo, pastor juga, waktu itu saya protes juga, saya mengajukan pertanyaan, misalnya gereja itu menolak sawit, oke. Tapi apa yang Anda tawarkan? Gereja tawarkan untuk umat atau untuk manusia, masyarakat, oke menolak sawit, tapi nanti bagaimana? Saya tidak bisa bekerja, penghasilan saya dari situ, begitu kan? Nah, saya melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa romo, beberapa umat banyak. Jadi, oke lah, yang sudah ada perusahaan sawit sudah ada itu kita stop. Lalu kita lihat, ya kita evaluasi atau kita jaga bersama-sama bagaimana itu jangan sampai semakin mencemari. Kalau bisa bahkan tidak mencemari ya itu ya. Ada beberapa romo yang membuat beberapa kegiatan seperti menanam pohon khas Kalimantan. Saya ingat itu durian dan lain-lain. Ada juga yang membuat ada romo di Jawa itu menarik banyak orang untuk bertanam tanaman yang tanpa bahan pengawet dan lain-lain atau hidroponik dan lain-lain ya bertanam. Maka kalau ditanya bahwa apa yang harus dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan, ya sekarang saya tanya, kita tetap bertahan dalam posisi tetap menerima sawit dan lain-lain, atau kita berusaha dengan cara baru menanam tadi. Menanam itu nggak mudah, nggak susah ya. Orang Jawa, saya pernah di Papua, pernah di Jawa, saya melihat banyak tanah yang lebih susah untuk ditumbuhi, tetapi mereka berusaha. Kalimantan, mohon maaf, Anda buang saja melalui kotoran, sudah bisa tumbuh di situ ya. Nah, maka pertanyaan Yudas, apa yang bisa dilakukan ya? Tidak ada cara lain selain punya kesadaran bertanam. Di Serawai itu ada orang Jawa namanya Pak Trio mengenal itu ya. Dia orang Jawa, tetapi dia menggiatkan berkebun, bertanam, dan bahkan itu menjadi penghasilan ya. Menurut saya itu saja, mungkin ada teman-teman lain. Pak Miran mau nambahkan, please, Pak Miran. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit. Miran ngomong dari tempat saya saja karena itu feedback. Silakan. Cek. Saya menambahkan sedikit. Dalam beberapa kali diskusi dengan Pak Trio, saya menyampaikan bahwa sebenarnya antara alam dan manusia itu kalau di orang Dayak sudah ada pembagian yang jelas. Artinya orang Dayak sudah punya pengkotak-kotakan gitu. Misalnya, ini tempat kami bertani, ini tempat kami berkebun, kemudian ada ini tempat kami beternak begitu. Ini tempat rumah kami berlindung, rumah begitu. Ini hutan yang kami pelihara, hutan adat yang dijaga misalnya hanya untuk boleh berburu, tidak boleh nebang kayu dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam konsep orang Dayak kita itu sudah punya pembagian cara hidup yang saling menyeimbangkan begitu. Berkaitan dengan pertanyaan Alno tadi, bagaimana cara menyeimbangkan ekonomi dengan hidup manusia gitu ya. Kurang lebih begitu ya pertanyaannya Pak. Ekonomi dan alam gitu, bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan alam.
ketika kita sadar akan ada pembagian-pembagian kotak-kotak, misalnya, oh ini untuk lahan sawit, atau oh ini untuk untuk bercocok tanam misalnya, oh ini untuk khusus untuk lahan yang tidak bisa diganggu begitu. Menurut saya itu merupakan solusi tengah. Artinya orang tetap bisa mendapatkan penghasilan, tapi juga alam tetap terjaga karena masing-masing sudah ada kotak-kotak. Nah, yang terjadi sekarang adalah semua dilibas gitu. Semua dieksploitasi. Harusnya yang menjadi tempat alam dijaga gitu, masyarakat adat dan sebagainya, hutannya masyarakat adat itu dilibas semua. Seperti yang kejadian di Kinipan beberapa minggu yang lalu kan kita dengar. Jadi sudah tidak ada lagi pembagian, ekonomi itu sudah masuk semua ke dalam wilayah yang seharusnya dijaga. Gitu. Menurut saya harus duduk bersama, memang pemerintah duduk bersama untuk membicarakan yang mana yang untuk alam, yang mana untuk ekonomi, begitu. Menurut saya harus dibicarakan. Saya agak khawatir dengan masalah ini karena pemerintah nampaknya mengesampingkan hal ini. Kenapa begitu? Kita lihat saja di saat alam begitu rusak seperti ini, gitu. Pemerintah malah sibuk menciptakan omnibus law, gitu. Malah menghapuskan AMDAL dan sebagainya. Nah, menurut saya itu sesuatu yang mengkhawatirkan begitu. Anda tahu bahwa terjadinya COVID ini mungkin saja karena interaksi manusia yang begitu dekat dengan hewan. Hewan masuk ke dalam wilayah manusia, jadi tidak ada pembagian lagi begitu. Itu menurut saya bahaya juga. Apalagi dalam konferensi konferensi perubahan iklim yang harusnya dilaksanakan November 2020 ini ditunda sampai tahun depan begitu karena COVID ini. Sehingga keputusan-keputusan yang dianggap bisa menjadi jalan tengah antara permasalahan lingkungan dan ekonomi masyarakat itu tidak bisa diambil. Kenapa? Karena pemerintah mengesampingkan pembicaraan itu. Menurut saya itu sih. Terima kasih. Thank you. Sebelum gitu, sebentar tadi Rosalia Dewi lebih dulu untuk mau bertanya. Tunggu sebentar ya kita ya. Ya, boleh. Rosalia Dewi? Ya, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Gini loh, Pak. Karena ini kan tentang lingkungan hidup kan. Saya ini mau nanya. Misalnya, ini kan tadi tentang perkebunan sawit kan. Misalnya kan, saya ambil contoh ya, di tempat tinggal saya, di kampung saya. Di kampung saya tuh, orang nggak ada yang nanam sawit, khusus kampung saya. Tapi, kampung-kampung tetangga kami, itu mereka pada itu nanam sawit, bukit-bukit mereka semua karena sawit. Terus, gini, mereka ini, apa ya, kayak mengklaim kami gitu, ngapa kami nggak mau itu, nanam sawit di tempat kami gitu. Tapi menurut anggapan orang kampung kami ini, kalau kami menanam sawit, kalau sawit masuk ke daerah kami, pasti otomatis lingkungan kami akan rusak, kami tidak punya lagi bukit-bukit, tidak ada lagi pohon-pohon yang besar di hutan kami kan, pasti gundul gitu. Nah, jadi saya menanya, apakah yang orang, yang mereka dapat kami itu kayak menyalahkan kami, apakah mereka tuh betul atau kami yang salah gitu. Thank you ya Rosalia Dewi ya. Please Romo Santo. Apakah keputusan mereka untuk di kampungnya Rosalia Dewi itu untuk bertahan tidak menerima sawit itu merupakan keputusan yang tepat atau tidak? Silakan. Oke, terima kasih Rosalia Dewi. Kalau Anda bertanya pada saya mengenai pertanyaan itu secara pribadi, sebagai seorang imam, juga sebagai seorang manusia ya, ciptaan, ya saya rasa pilihan Anda, desa Anda itu tepat. Itu adalah pilihan yang sangat tepat. Ya. Hal itu saya alami ketika saya melakukan penelitian di sebuah desa, namanya, saya lupa, di daerah Mentibar masuk. Itu salah satu desa yang tidak menerima sawit, menolak sawit. Lalu desa itu seharusnya menjadi salah satu jalur
jalur untuk dilalui oleh perusahaan sawit. Nah, ketika perusahaan sawit meminta untuk membeli supaya dijadikan akses dan lain-lain, mereka menolak ya. Konsekuensinya adalah mereka dibenci. Satu desa itu dibenci oleh beberapa desa yang ya bukan dibenci, kurang disenangi oleh beberapa desa yang ada di tempat itu. Nah, saya rasa kalau setiap orang atau setiap desa punya kesadaran seperti yang dimiliki oleh Anda sekalian, desanya Rosalia Dewi tadi, maka itulah sebenarnya tujuan dari ya apa yang kita bicarakan ini, peduli lingkungan. Misalnya ya, desa saya Tontang. Tontang itu tidak ada sawit, ya, tidak ada sawit. Tetapi di hulunya ada sawit, banyak, cukup banyak. Nah, apakah setiap desa yang tidak menerima sawit lalu terhindar dari banjir, banjirnya tiba-tiba lewat gitu? Tidak, tetap kena banjir. Maka kesadaran seperti ini tidak bisa hanya ya 1-2 orang atau satu kelompok kecil aja, tetapi bisa berawal dari kelompok kecil itu. Semakin banyak orang sadar dengan konsekuensi atau risiko yang diterima, yang diakibatkan oleh perusahaan kelapa sawit, maka itu akan ya semakin baik. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak suka atau saya benci kelapa sawit, tidak. Atau salah satu-satunya kerusakan ekologi itu disebabkan oleh sawit, tidak ya. Banyak kita jumpai bahwa penambang emas dan lain yang secara besar-besaran itu juga tidak kurang-kurang mengakibatkan kerusakan ya. Tapi salah satunya. Maka saya rasa itu ya Trio ya. Apa yang dipilih oleh Rosalia Dewi dan desanya saya rasa ya itulah yang harus dilakukan oleh banyak desa-desa. Maka Anda sebagai orang muda harus berani bersuara. Oke. Kalau saya tambahkan dikit sih, sebenarnya gini. Satu, memang yang sudah dilakukan kamu di desa, di kampungmu, menurut saya sangat baik, nggak ada masalah dan sangat tepat juga. Cuman satu hal yang mungkin bisa dilakukan, dipikirkan juga sama-sama oleh mahasiswa di sini ya, semua mahasiswa, teman-teman semua di sini. Ketika kita menolak sesuatu, apakah ini yang tadi sebenarnya dikritisi oleh Pak Miran sebenarnya. Ketika misalnya kita menolak sawit ataupun penambangan emas liar dan lain-lain itu, apakah kita sendiri sudah menjadikan lahan kita itu produktif untuk menunjang hidup kita? Itu yang seringkali abai kita lihat. Misalnya gini nih, kita punya lahan banyak, tapi nggak diapa-apakan, nggak dijadikan sebagai tempat untuk nanam sayur, atau tempat untuk nanam karet, atau tempat untuk apapun, berkebun, dan lain-lain. Kalau tidak produktif, tetap secara ekonomi kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita juga. Makanya menolak ataupun membentengi diri dari sawit, dari penambangan emas liar, atau perusahaan-perusahaan lain, tanpa dibarengi sikap produktif terhadap tempat tinggal, itu juga nggak akan membuat kita berkembang. Itu sebenarnya tadi yang poin yang sangat keren juga yang ditambahkan oleh Pak Miran sebenarnya. Berani nggak nih kita sekitar rumah kita kayak apa namanya, rumah kita di sini mungkin nggak luas ya, tapi bisa nggak, berani nggak kita nih sayur-sayur ditanam pakai pot-pot bunga, pakai polybag, hal-hal sederhana seperti itu sudah sebenarnya sangat kecil, tapi sangat sebenarnya cukup membantu untuk hal-hal seperti ini. Makanya tadi saya bilang di awal, sebenarnya diskusi ini tidak pertama-tama ingin merubah seluruh dunia, tapi yang dirubah cara pikir kita. Yang dirubah cara pikir kita itu yang paling penting pertama-tama. Itu tambahan dari saya. Ya. Masih ada, Romo? Ya, saya rasa benar apa yang katakan Trio tadi, dan itu yang dilakukan oleh banyak ya gereja yang bersuara. Maka percuma, ya seperti yang saya katakan, kita bersuara menolak, tetapi kita tidak mulai bergerak atau memberi solusi. Nah itu, saya mau ngapain? Nah, ya ada seorang Romo, rekan imam juga berkomentar ketika saya berbicara tentang sawit, lalu dia mengatakan, ya daripada tanah kita luas nggak dimanfaatkan apa-apa, mending tanam sawit, katanya begitu. Nah itu kemudian menghentak saya untuk, ya benar, maksudnya begini, kalau saya menolak terus-menerus, ya tetapi tanpa dimanfaatkan seperti yang katakan Trio tadi, ya juga keliru. Maka menjadi berdaya guna ketika kita menolak, tetapi juga mengusahakan sesuatu, menanam itu tadi. Maka saya mengajak kita untuk ya hal-hal sederhana tadi, menanam. Oke. Gito, pertanyaannya Gito, silakan. Kalau punya saya, bagaimana cara melestarikan alam kita kembali jikalau sawit tidak diadakan di masyarakat?
jikalau sawit kan, kalau karet murah, dari manakah sumber pendapatan masyarakat kita untuk saat ini? Jadi, tadi kan Bapak membahas tentang penanaman sayur kan? Jadi, semua orang menanam sayur, sawit kan udah tidak ada kan? Jadi, semua orang menanam sayur. Dari mana sumber pendapatan kita lagi? Kan semuanya udah tanam sayur. Lalu gimana lagi kita cari uang itu? Orang udah tidak mau beli, soalnya dia tanam juga sayur. Ya. Gimana Pak? Good question. Good question. Nanti saya akan jawab. Coba silakan Romo Santo duluan. Ya ini memang ya pertanyaan yang bagus memang. Ya repot juga kan daripada kita beli, padahal kita punya sendiri kan. Lalu setiap hari juga makan sayur gitu ya. Makan dagingnya gitu ya. Ya memang sih gitu. Seperti yang saya katakan tadi tidak mudah untuk ya mengatakan harus begini. Maka ini sebuah pemikiran atau proses jangka panjang. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh menekuni bidang itu ya, saya rasa tidak semua menanam lah ya. Ada bagian yang menjual, ada bagian yang mengumpulkan ya. Jadi ini sebuah marketing lah istilah saya seperti itulah. Maka tidak mungkin kita menanam semua. Dan saya rasa tidak semua orang ingin menjadi seorang petani ya. Apa Anda yang sekolah Trio suruh bertani apa mau di Surabaya? Nggak mau dia. Jelas dia ingin jadi dosen di situ. Tetapi setidaknya ya kita punya kesadaran awal itu tadi bahwa ya saya tidak merusak, ya saya juga tidak menanam dari ya misalnya dia tidak hobi menanam. Tidak semua orang hobi menanam sayur dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya dia bisa menolong perkembangan atau membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, misalnya yang saya alami di Kediri itu ada namanya Gubuk Lasaris. Banyak umat yang tidak suka menanam, tetapi mereka membantu menjualkan atau menjual hasil tanaman para petani itu tadi. Nah, itu salah satu, yaitu mungkin mereka juga menghasilkan dari situ tanpa harus menanam. Ada bagian orang yang diberi karunia atau ketelatenan kemampuan untuk menanam. Mungkin Gito tidak pandai menanam atau tidak suka menanam. Ya oke, Anda tidak menanam, tetapi jangan sampai Anda merusak. Ya bantulah para penanam, Pak Trio atau saya untuk menjual hasil tanaman saya, misalnya begitu. Ya seperti yang masuk akal, seperti yang Anda katakan. Dan saya tidak mengajak Anda atau memaksa Anda semua untuk bertanam, tidak. Tapi itu salah satu caranya ya. Ya gitu ya. Ini ada tambahan dari Pak Miran nih. Oke, silakan. Pak Miran dari tadi nebeng terus ini gimana? Kepedasan saya, Pastor. Kasihan Pak Miran, nebeng terus. Nambahkan dikit aja, Pastor. Nampaknya kita kan sudah mahasiswa begitu ya. Hendry boleh diam dikit. Mungkin sebagai mahasiswa kita bisa mulai memperbaharui pengetahuan kita mengenai jenis-jenis tanaman ya. Kalau memang itu bilangnya yang paling menguntungkan atau yang paling cepat dijual atau yang ketika orang lain sudah nanam sayur semua, kami yang nanam sawit gitu. Sebenarnya banyak tanaman yang yang juga menguntungkan tapi tidak merusak alam. Kalau misalnya saya sharing di tempat saya itu ada namanya puri. Nggak tahu apa nama orang sini ya. Kratom. Kratom itu juga luar biasa gitu. Dapat menghasilkan uang sekali, mahal sekali. Bahkan Anda tidak perlu merusak satu tanah. Anda cukup tanam satu pohon, nanti Anda ambil daunnya. Udah Anda petik daun. Kayak orang bilang zaman dulu itu, santai aja Bapak kita ngambil duit dari pohon gitu, tinggal metik daun. Betul, kalau di Kapuas Hulu itu betul. Daunnya kami petik dari pohon kratom itu lalu dijual gitu. Tanpa merusak alam. Begitu sih. Terima kasih. Bentar. Oke. Saya tambahkan juga. Jadi sebenarnya gini. Kami sempat analisis ya, Romo Santo dan teman-teman semuanya. Salah satu kelemahan kita di sini adalah kurangnya daya kreatif untuk menciptakan produk-produk, menciptakan bahasa Romo Santo itu benar sebenarnya, menciptakan pasar.
itu kurang kreatif. Kenapa gini? Kebiasaan kita di sini nih, kalau nanam ubi, jualnya ya ubi. Kalau orang nanam ubi, bisa jadi tepung, bisa jadi keripik, bisa jadi camilan-camilan lain. Artinya apa? Sebenarnya hasil bumi di Kalimantan Barat, di tempat kita ini sangat banyak dan sebenarnya sangat bisa dikreatifkan jadi produk-produk yang bisa membuat ekonomi meningkat. Sangat banyak sekali. Ada salah satu rekanan kami, konsultan kampus kami, itu sudah membuat program apa saja produk-produk kreatif yang bisa diciptakan dari hasil bumi di sini. Kami ingin memberikan gambaran kepada para mahasiswa bahwa kalaupun misalnya kamu nggak bekerja di sawit, kalaupun nggak ada sawit, kamu masih bisa menjadi makmur sejahtera di Kalimantan, sangat bisa. Hanya saja memang kebiasaan kita di sini ini mentalitasnya belum terbiasa untuk berpikir produktif, inovatif, belum terbiasa kreatif. Ada barang A dijadikan produk B, C, D, itu sangat banyak, belum terbiasa. Itu tambahannya ya, gitu ya, Romo Santo. Ya, Trio. Ya, usulanmu baik, Trio. Asal, ya saya ingatkan saja, asal jangan malah menanam sawit lalu dibuat kerupuk sawit gitu ya. Enggak. Terobosan terbaru nanti. Nah, kalau Anda berkilah lah, saya kan berinovasi ya, membuat produk baru dari sawit juga. Ya. Semoga enggak. Poinnya sebenarnya gini sih, ini alam kita kan lingkungan kita kan sudah rusak, jangan ditambah rusak lagi. Sebenarnya poinnya kan gitu, jangan ditambah rusak lagi. Cukup di sini, dengan lahan yang masih ada yang tersisa, ya ditanam, dibuat hijau lagi, atau dijadikan lahan produktif. Sebenarnya kayak gitu. Yang saya tangkap ya dari awal sampai sekarang, dari awal tadi sampai sekarang itu. Jangan ditambah rusak. Ada pertanyaan lagi? Halo, selamat malam. Siapa? Jerry, silakan Jer. Selamat malam. Malam. Di sini saya mau menanyakan mengenai kerusakan alam yang disebabkan oleh sampah nih, Pak. Disebabkan oleh sampah. Oke, sampah. Saya bisa ambil contoh tidak jauh-jauh sih dari kampus kita aja lah, STKIP ya. Di kampus kita kan banyak sekali sampah tuh. Banyak sekali sampah dan teman-teman mahasiswa lainnya yang masih belum peduli dan masih belum tahu bahaya sampah tersebut bagi kampus. Walau kami dari Mapala sering sekali mengajak dan membuka wawasan kepada mereka mengenai masalah sampah tersebut. Dan kami sering juga melaksanakan baksos, itu bakti sosial di kampus, tetapi mereka kurang ada keaktifan gitu. Kurang ada responnya. Jadi ini bagaimana cara mencari masalahnya nih, Pak? Oke. Silakan Romo Santo, nanti ditambahkan saya sama Pak Miran juga, karena Pak Miran punya program untuk terkait dengan ini, Mapala bagaimana jaga alamnya. Silakan Romo. Ya, saya sebenarnya juga punya beberapa pengalaman. Ya, saya seorang Mapala juga secara tidak langsung. Saya sudah menaiki gunung di Jawa itu berapa? 6 atau 7 lah sekitar itu ya. Nah, Mapala itu orang-orang yang peduli dengan alam memang ya. Dan saya rasa semua orang wajib peduli. Cara mengolah sampah, dari hal yang sederhana saja yang saya lakukan ialah yaitu tadi ya kesadaran pribadi baru bisa menular kepada kesadaran bersama. Misalnya sampah plastik, yaitu yang kita tahu ya plastik apa itu susah diuraikan bahkan sampai ribuan tahun. Yang saya terapkan ya waktu di komunitas saya di lingkungan saya ialah diusahakan tidak membawa sampah plastik, menggunakan sampah plastik. Misalnya botol air minum, minuman aqua itu dilarang. Misalnya kampus Anda ya dilaranglah menggunakan botol aqua itu masuk kampus. Yang siapa yang kelihatan menggunakan itu didenda aja 10.000 misalnya. Usahakan membuat tumbler sendiri buat. Maka kampus menyediakan air yang sehat, baik, setiap orang dapat minum itu hal yang sederhana. Misalnya sampah yang bisa busuk, yang bisa diuraikan. Sekarang di Surabaya, ya saya juga sempat mempelajari sedikit. Ada namanya ini belatung maggot tahu ya? Coba browsing. Itu bisa mengurai sampah. Ada beberapa paroki itu dijadikan lahan bisnis, ya, menghasilkan uang.
Jadi umat disuruh mengumpulkan sampah yang bisa diurai, dimakan oleh ulat maggot itu. Coba browsing ya maggot. Bahkan ya itu bisa nanti kalau sudah jadi hasilnya bisa diberi makan lele, burung dan lain-lain, itu per kilo mahal sekali. Bahkan sampai sampah itu kita beli sampah yang bisa diurai. Nah seperti itu. Maka ya seperti prinsipnya seorang mapala kan, kalau naik gunung nggak boleh bawa bahan-bahan yang bisa mengakibatkan sampah. Lalu sampah tidak boleh ditinggalkan di atas, harus dibawa pulang. Bahkan ketika kita turun dari gunung, itu prinsip dasarnya ialah memungut sampah, ya. Jadi para pendaki pasti mengertilah hal-hal seperti itu. Maka kalau Anda tanya tentang sampah, itu ya luar biasa lah. Susah menurut saya. Anda coba ke Pontianak, saya sudah berada 1 bulan di Pontianak, saya melihat banyak parit-parit itu yang ya itu mungkin parit atau memang diciptakan untuk tempat pembuangan sampah ya. Saya juga ya agak bingung di sini. Maka itu siapa tadi yang bertanya, harus ada kesadaran dari diri sendiri lalu dibuat dalam kesadaran yang lebih besar tentang bahaya sampah. Ya orang belum tahu, belum saatnya merasakan akibat dari sampah ini. Itu Trio. Ya, Jer, pertanyaanmu tuh menarik juga. Jadi tahun lalu itu kami teman-teman dosen itu sempat memberikan masukan kepada teman-teman Mapala sebelum kamu masuk sih waktu itu, bahwa Mapala jangan dulu waktu itu ya kami ngomong jangan dulu berpikir untuk membersihkan sampah di air terjun apa riam-riam apa gitu. Mulailah dari lingkungan kampus. Makanya waktu itu Mapala kemudian setiap minggu tuh punya program kebersihan kampus waktu itu. Cuman belum menjadi habit seluruh mahasiswa. Makanya tadi yang Romo Santo katakan, pembiasaan untuk tidak menggunakan plastik, pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, itu memang harus dibiasakan terus-menerus di kampus. Jangankan, saya nggak ngomong gini lah, tentang program itu bukan hal yang sederhana ya, seakan-akan kalau kita mengatakan programnya seperti ini dan terlaksana sukses, belum tentu juga, karena yang dirubah adalah habit, kebiasaan. Ketika kamu bisa menjadi bersih di kampus, otomatis harusnya itu dimulai dari rumahmu. Kebersihan di rumahmu, kamu buang sampah dengan benar nggak di rumah? Ada tempat sampah nggak? Kemudian ada satu program yang dibuat oleh Pak Iwan dengan Frater Kehi di Pastor Bonus. Itu sampah-sampah betul kata Romo Santo. Dijadikan ada cairan yang kemudian dijadikan pupuk dan itu saya gunakan sampai sekarang. Bisa dijadikan pupuk dan subur. Itu di biara di sini juga digunakan. Jadi Jerry dan teman-teman untuk hal seperti ini jangan pernah merasa capek ketika program terkait dengan kebersihan, terkait sampah ini belum sangat sukses. Jangan pernah merasa capek. Laksanakan terus-menerus sampai itu menjadi kebiasaan. Nanti angkatan 2018 akan memulai KKNI. KKNI itu kuliah kerja nyata inovatif, di mana program utamanya adalah pengolahan sampah, bukan hanya di STKIP, tapi seluruh Landa. Jadi nanti kita akan kerjakan bareng untuk kebersihan terkaitan dengan sampah di Kabupaten Landa. Miran? Silakan Pak Miran. Baik, terima kasih. Saya sebagai pendamping Mapala saat ini mungkin mau menambahkan beberapa hal sih. Kalau Pastor Santo tadi mengatakan bahwa dia Mapala, saya tidak setuju, Pastor. Pastor bukan Mapala, tapi Mapala, Pastor pencinta alam, gitu ya. Kamu selalu nggak setuju dengan aku dari dulu. Gini sih, memang betul apa yang dikatakan oleh Pastor Santo, juga oleh Trio tadi, bahwa hal tersebut haruslah menjadi habit. Di Mapala juga, barang itu kalau kita mau keluar, mau berbicara banyak tentang alam, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Simpel aja. Pertanyaan simpel misalnya. Jerry atau teman-teman Mapala, kalau minum di kantin Sinta itu, masih pakai sedotan plastik, atau stainless, atau kayu? Contoh aku nggak pernah pakai lagi. Oke. Masih pakai sedotan atau tidak pakai sedotan? Nah, itu simpel sekali. Gitu. Kenapa saya nanya kayak gitu? Karena toh sedotan yang teman-teman pakai minum di kantin itu juga menyumbangkan sampah. Gitu. Jadi jangan kita ngomongkan kebersihan di sesi akhirnya ketika
barang itu sudah ada di tanah, tapi kita ngomong jangan sampai barang itu turun ke tanah. Gitu. Saya rasa teman-teman Mapala sudah sangat peduli dengan kebersihan di kampus, bahkan hari Sabtu ini nanti mereka mau bersih-bersih lagi. Saya sangat mendukung sebagai pendamping Mapala. Cuma itu, kita mulai dari habit kita, habit yang kecil-kecil. Betul kata Pastor Santo dan Pak Trio tadi. Terima kasih. Oke, berikutnya sebelum Jera ya, ada pertanyaan dari Muso. Mana Muso, silakan. Oke, selamat malam. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, tadi dalam catatan Aristoteles dalam Politik buku 1 mengatakan bahwa manusia sejauh ini hidup di dunia pastilah tidak kekurangan sesuatu apapun, sebab segalanya telah disediakan oleh alam. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga antara relasi manusia dengan alam, serta antara manusia dengan Tuhan? Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Silakan Romo Santo. Langsung 2 pertanyaan kayaknya, So. Silakan, So. Oke. Lalu bagaimana dengan aktivitas berladang yang dilakukan oleh kita sekarang? Lalu untuk pencinta alam, contoh dalam suatu tempat atau gunung yang dulunya belum pernah terjamah manusia yang begitu asri, lalu kemudian didatangi para pencinta alam, tetapi justru tempat tersebut menjadi rusak, tercemar oleh sampah juga. Tidakkah itu merupakan hal yang sudah merusak relasi-relasi itu sendiri? Terima kasih. Iya, good question, Musuh. Autokritik nih. Silakan Romo Santo, silakan. Ya, ini Anda bertanya kepada saya, bagaimana hubungan relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Saya nggak tahu jawabannya Romo Trio lah. Jawabannya Pak Trio, seorang filsuf, akan berbeda dengan saya, seorang teolog ya. Bagi saya, ketika Anda mencintai Tuhan, ya relasi dengan Tuhan, Anda akan otomatis berelasi dengan ciptaannya. Maka Anda berdusta atau berbohong ketika Anda rajin sekali berdoa, rajin sekali ke gereja, misalnya orang Katolik dan Kristen ya, percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak mencintai ciptaannya. Itu sesuatu yang kontradiksi sekali menurut saya ya. Maka ketika kita mengakui bahwa kita mencintai Tuhan, otomatis ya, dia sang pencipta, maka kita juga harus mencintai ciptaannya. Ya. Maka kalau Anda bertanya bagaimana relasinya, ya saya rasa ya relasi yang sangat erat sekali. Seperti kata Aristoteles tadi ya, pada dasarnya manusia itu tidak akan kekurangan apapun karena telah disediakan oleh alam. Saya tanya sekarang, apa yang tidak disediakan oleh alam? Uang. Uang secara material, secara materi juga diciptakan atau berasal dari alam juga, misalnya. Apalagi yang lain-lain, makanan hidup, sandang, pangan, ya, papan bahkan ya, itu berasal dari alam semua. Tidak ada yang tidak. Maka kalau ketika ditanya relasinya sangat dekat. Saya tidak tahu bagaimana jawaban seorang filsuf tentang Tuhan ya. Mungkin dia punya pandangan lain, tetapi sebagai seorang imam, pastor ya saya secara pribadi juga mengatakan bahwa itu sesuatu yang integral, yang saling berelasi. Tuhan, sang pencipta, ciptaannya manusia, alam, bahkan yang benda-benda mati sekalipun, ya saling berhubungan. Itu ya. Yang kedua, tadi seperti katanya tadi bagaimana dengan para pencinta alam yang datang mendaki gunung lalu gunung itu malah tercemar. Kalau dia seorang pendaki sejati yang mencintai alam, dia tidak akan mencemari alam. Dan dia tahu prinsipnya seperti para mapala kan, dia akan tahu prinsipnya ketika mendaki gunung apa yang harus dilakukan. Maka kalau dia masih naik gunung lalu buang sampah di sana, mencemari sana, maka harus dipertanyakan statusnya sebagai seorang mapala. Saya berharap mapala yang hadir di sini tidak demikian. Kalau demikian, yang harus disalahkan adalah Pak Miran, ya. Maka Pak Miran harus sungguh-sungguh mendampingi dengan baik. Ya. Saya rasa itu saja jawaban dari saya. Silakan. Ya, terima kasih Romo Santo. Saya kasih tambahan untuk teman-teman semua. Tadi Romo Santo kan jawabannya teologis nih. Nah, saya pakai jawaban filsuf. Jadi ada satu filsuf di abad ke-17 namanya Baruch Spinoza. Nah, dia filsuf
eh, yang oleh orang sebenarnya disebut sebagai ateis. Banyak orang menyebut dia ateis sebenarnya. Kenapa sampai dibilang kayak gitu? Karena gini, Spinoza itu ada banyak latar belakang pemikirannya. Saya langsung ke ujungnya nih. Sebenarnya nggak benar nih cara pikir kayak gini, tapi karena saya nggak mungkin menjelaskan Spinoza secara utuh di sini, saya di ujungnya kesimpulannya. Spinoza tuh buat kesimpulan bahwa antara Tuhan, antara yang maha kuasa dengan alam, itu satu kesatuan. Dia ada istilahnya dalam bahasa Latin, Deus sive natura, Tuhan atau alam. Jadi menurut Spinoza, antara alam, atau sebutlah lingkungan hidup, alam semesta, universe, dengan Tuhan itu satu, bukan dua komponen yang terpisah. Tuhan dan alam adalah pada prinsipnya satu substansi. Makanya ketika manusia berhadapan dengan alam, dia sebenarnya berhadapan dengan Tuhannya sendiri. Itu kalau menurut Spinoza, ya, menurut Spinoza. Makanya kemudian muncullah ajaran-ajaran atau kepercayaan yang sifatnya namanya panteisme. Panteisme itu percaya kepada alam. Contoh kayak kita, saya gunakan contoh ya orang Dayak. Ya orang Dayak kan kadang-kadang tuh kasih makan ke pohon, kasih makan ke sungai, kasih makan ke tanah. Itu sebenarnya merupakan bentuk letupan, bentuk percikan dari gagasannya Spinoza. Yang dirangkum oleh Spinoza itu bahwa manusia pada titik tertentu itu mensakralkan alam karena alam adalah Tuhannya. Itu salah satu konsep Spinoza. Makanya untuk menjawab pertanyaan musuh bagaimana harusnya manusia berelasi antara dia dengan alam dan dia dengan Tuhan, saya bisa menawarkan gagasan Spinoza ini dari perspektif filosofis ya. Bukan perspektif keimanan, itu beda. Kalau keimanan lain halnya, tapi perspektif filosofis, manusia hendaknya memperlakukan alam dia seperti dia memperlakukan ada Tuhannya di situ. Karena alamlah tempat dia makan, tempat dia tinggal, tempat dia cari kehidupan. Nah, untuk yang kedua terkait dengan bagaimana Mapala yang kemudian dalam tanda kutip itu berani tembus ke hutan yang masih perawan atau gunung yang masih perawan, ini Pak Miran yang bisa jawab ya. Silakan Pak Miran. Baik, ada dua isu yang saya dengar dari Muso tadi. Yang pertama terkait sampah yang ditinggalkan oleh para pecinta alam di di gunung, lalu kemudian pembukaan pembukaan hutan perawan ya. Yang masih perawan itu Mapala aja gitu. Oke. Yang pertama, memang Mapala Udas Borneo saat ini memang concern juga masalah sampah yang ditinggalkan oleh para pendaki. Kami beberapa kali mau mengadakan diskusi tersebut dengan dinas-dinas juga untuk mengumpulkan komunitas pencinta alam yang ada di daerah Ngabang untuk berbicara tentang itu. Memang itu menjadi concern kami juga. Terima kasih untuk yang sudah mengangkat itu kembali. Gitu. Yang menjadi catatan adalah betul bahwa banyak pendaki pemula itu meninggalkan sampah di gunung atau di bukit gitu. Tapi betul apa yang dikatakan oleh Pastor Santo tadi bahwa jiwa Mapala itu kalau dia sudah menghidupi, dia tidak akan melakukan itu begitu. Karena biasanya seorang Mapala itu dia akan biasa kalau turun gunung dia akan membawa plastik begitu untuk membawa turun lagi sampahnya. Biasanya seperti itu. Cuma kan aktivitas pendakian alam ini kan populer sekali setelah film-film pendakian alam 5 cm yang akhirnya dulu pendakian alam tidak populer jadi populer begitu. Banyak orang yang tanpa benar-benar jiwa yang mencintai alam lalu ikut-ikutan naik gitu. Nah, saya tidak setuju juga kalau hal tersebut disalahkan kepada pencinta alam gitu. Karena bisa saja yang meninggalkan sampah itu bisa jadi teman-teman yang sebenarnya hanya ikut-ikutan untuk mendaki gitu, tidak benar-benar menjiwai jiwa Mapala tersebut begitu. Sedangkan di Mapala tersebut ada suatu pengukuhan, artinya dengan tingkat tertentu baru masyarakat mahasiswa itu bisa dikatakan Mapala. Gitu. Tanpa ada diksar, tanpa ada pelatihan dia tidak bisa dikatakan Mapala. Tidak sesimpel itu hanya
sekedar naik gunung lalu dikatakan Mapala, enggak. Lalu eksplorasi alam-alam yang masih liar. Menurut saya sangat begini ya, supaya kita tetap bisa berdampingan dengan alam, saya juga mendukung sih ekspedisi-ekspedisi seperti itu. Karena sebenarnya pendakian itu yang ekspedisi ke alam yang masih perawan, sebenarnya kalau dilakukan oleh Mapala itu punya tujuan. Misalnya apa? Misalnya eksplorasi tanaman-tanaman baru, eksplorasi hewan baru, atau tumbuhan langka dan sebagainya. Bahkan menyelam, misalnya mencari ikan atau jenis binatang yang baru begitu. Itu kan menurut saya suatu hal yang sangat baik. Artinya kita juga memberikan sesuatu kontribusi untuk perkembangan manusia begitu. Tanpa merusak ya, karena saya tekankan garis besar bahwa kalau dia benar-benar jiwa Mapala, dia tidak akan melakukan hal tersebut gitu. Seperti yang Pak Susanto sampaikan. Saya mau tegaskan 3 prinsip yang dimiliki oleh Mapala, yaitu jangan ambil sesuatu kecuali gambar, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan bunuh sesuatu kecuali waktu. Itu konsep dari Mapala. Kalau dia belum jadi Mapala, saya yakin konsep tersebut belum tentu dimiliki oleh dia. Begitu. Terima kasih. Oke, Trio. Ya. Trio. Saya menawarkan sebuah buku yang menarik, Minum dari Sumber Sendiri. Nah, ini ada sudut pandang teologis dan filosofis dari alam menuju Tuhan. Ya, Musa ya. Nanti minta dengan Pak Trio, dia punya stok banyak ya. Oke, sorry. Ya, Romo Santo, ini ada banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan dari peserta yang datang nonton ada banyak pertanyaan. Tapi saya serahkan ke Dio dulu. Tadi ada Gladio mau nanya. Yang lain sabar dulu ya. Silakan Gladio. Botak sekarang. Dia sungguh bertanya atau mencobai saya deh. Ini Gladio nih dari Jogja nih dia pertanyaannya nih. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya mungkin baru dilihat. Saya temannya Bang Trio juga mau kebetulan tadi ngelihat ada postingan untuk webinar, jadi temanya bagus. Nah, pertanyaan saya karena tadi ada menyinggung masalah berladang. Salah satu eksistensi dari orang Dayak adalah berladang. Nah, seiring berjalannya waktu, pemikiran berladang tersebut mungkin ditinggalkan, dalam artian begini. Seperti saya saat ini kan saya menempuh pendidikan di luar, dan saya nggak punya harapan untuk balik ke tempat saya, dan saya bekerja sebagai seorang peladang. Nah, dan saat ini bisa dikatakan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu banyak di tempat kita, sehingga bisa dilihat juga beberapa orang Dayak memiliki saham di beberapa perusahaan, entah itu kayu, entah itu sawit, dan bahkan mereka memiliki lahan khusus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Tapi mereka adalah orang Dayak, dan mereka juga terkadang mengajak kita untuk menjaga alam dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh film Sexy Killers itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara kita saya mau mengatakan dalam tanda kutip kaum terdidik, dalam artian kita yang menuntut ilmu di luar, supaya nanti balik ke Kalimantan tuh punya konsep yang tetap sama dengan orang dulu, menjaga hutan, menjaga alam untuk kelestarian hidup, dan bukan malah mengeksploitasinya untuk diri kita sendiri. Karena saya pribadi, kalau misalnya saya tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap itu, mungkin saya balik ke Kalimantan, bisa saja saya seperti itu juga. Karena kita kan fokusnya sekarang kan ingin bertahan hidup dengan cara apapun. Terima kasih. Terima kasih, Dio. Ini good question. Saya kira bukan hanya untuk seluruh orang yang studi di luar Kalimantan ya, untuk para mahasiswa juga. Selesai studi, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ini pertanyaan penting nih sebenarnya. Baik, iya. Romo Santo. Terima kasih. Ya, siapa ini? Gladio. Pertanyaan menarik. Hal yang sama itu Anda tanyakan dengan saya. Apakah saya paham tentang berladang? Secara teori saya paham, tapi dalam praktek mungkin saya mungkin dalam hal ini saya tidak kompeten dalam hal itu. Maka pertanyaannya ialah bahwa ya dari pertanyaannya Gladio memang benar.
jangan sampai kita yang sebagai orang muda ini pulang juga ikut mengeksploitasi itu tadi. Ya, memang seperti yang saya katakan, kita tidak mungkin akan berladang semua. Misalnya yang hadir sini 29 orang, kita semua pulang nanti berladang. Tidak mungkin, tidak punya basic dan lain-lain, tidak punya minat. Tetapi apakah dengan tidak berladang lalu kita tidak bisa hidup? Ya seperti dikatakan dari awal, ya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup selain berladang tadi. Maka kalau kita ditanya, ya bagaimana caranya, ialah menurut saya ya harus punya kesadaran itu, moral, merasa bertanggung jawab untuk menjaga alam. Ya jangan sampai kita juga ikut merusak dengan ambil saham itu tadi. Nah ini seperti yang dikatakan tadi, kemerosotan moral itu ya di sini. Ya, itu yang perlu kita lihat. Banyak orang, saya tidak mengatakan satu atau dua, banyak orang yang ketika mempunyai kekuasaan, misalnya berpendidikan seperti Anda semua, S1 pulang, S2 pulang nyalon jadi camat, kepala desa dan lain-lain, maka Anda punya kuasa, link untuk berkuasa dengan apa yang ada. Tanah adat kalian jual, tanah yang seharusnya dilindungi kalian jual untuk hal-hal yang kurang bermanfaat tadi, misalnya tanam sawit itu tadi. Maka menurut saya ialah ya mari jaga bersama-sama dengan cara apapun. Misalnya Anda tidak berada di kampung pun Anda bisa memberi sumbangsi dengan pikiran-pikiran Anda, ya. Setidaknya Anda pulang memberitahu seluruh keluarga untuk tidak menyerahkan tanah begitu saja kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika Anda menggunakan kata eksploitasi, maka harus dipahami juga maksud dari eksplorasi itu tadi. Ya, eksplorasi itu ya misalnya tanah ini bisa digunakan untuk apa? Seperti kata Trio tadi, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu ya Gladio ya. Karena kita ini dari Dayak Undanum, Anda juga dari Serawai, saya dari Serawai, Trio dari Serawai sini ya. Nah, jangan sampai Anda kuliah dari Jogja pulang lalu jadi bos sawit pula kan. Saya tambahkan. Jadi gini, ini yang hebatnya kita zaman sekarang, orang muda zaman sekarang adalah kalau tadi disimak baik-baik di bagian terakhir, 2 slide terakhirnya Romo Santo, ada satu kalimat yang keren, speak up. Nah, tugas kita yang studi sarjana, S2, bidangnya macam-macam pendidikan, hukum, politik, sosial, budaya, agrikultur, agribisnis, dan lain-lain, seniman, dan lain-lain itu, tugas kita adalah, mungkin nggak semua kita jadi peladang, iya benar, tapi dengan bidang kita masing-masing, ayo ngomong. Saya ambil contoh yang paling real. Di hari ini kita ngadakan kelas ini adalah cara saya dari sisi bidang saya sebagai dosen untuk speak up, untuk bicara tentang bagaimana merawat lingkungan hidup dengan cara mengajar. Sama Romo Santo dengan bidangnya, Pak Miran dengan bidangnya. Kami dengan bidang studi kami berbicara. Nah, para mahasiswa sekalian, teman-teman sekalian juga sama. Dengan bidang studi yang kalian tempuh sekarang, nanti, entah sekarang atau nanti ketika kalian lulus, kalian juga harus berbicara dan membentengi usaha-usaha untuk merusak lingkungan hidup dengan cara masing-masing. Kalau kamu adalah seorang kuliah di jurusan hukum, jadilah ahli hukum yang membela hak-hak masyarakat orang adat. Itu sebenarnya poin yang juga yang penting untuk disampaikan ke kita semua menurut saya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Jera Angela. Terima kasih. Ya, thank you Dio. Jera Angela. Iya, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Selamat malam. Pertanyaan saya, ini kan tadi kan kita materinya kan tentang menganalisis kritis ekologi Kalimantan Barat. Jadinya yang saya mau tanyakan, Pak, ini kan mengenai sawit yang kayak materinya gitu tadi. Apa pertanyaan gitu? Ini kan, ini tapi mencantum tentang Tuhan juga, Pak. It's okay. Nah, kan Tuhan itu kan menyuruh kita untuk melestarikan atau memanfaatkan dan menggunakan apa yang ada di isi bumi. Jadi pertanyaan saya, apakah menanam sawit itu perbuatan yang salah bagi manusia? Bagi Tuhan, dan
Apa? Good Itu question. pokoknya itu apa? Ya, ngerti. Jadi Romo Santo, apakah nanam sawit itu dosa atau enggak? Please, Romo Santo. Bukan dosa, Pak. Mungkin salah perbuatannya kali. Kan Perbuatan katanya kan salah kalau atau enggak ya? iya, kalau sawit itu kan kalau kita menanamnya kan pastinya kita itu kekurangan air gitu, Bapak. Gitu. Silakan Romo Santo. Angela, kamu Kristen apa ini? Katolik atau apa? Katolik. Katolik. Dia Katolik. Oke, maka saya lebih enak ngomong kalau kamu Katolik. Ini masuk dalam ranah baik atau tidak, itu memang saya tidak berani mengatakan itu baik, benar atau salah, tetapi dalam hal baik atau tidak, itu juga kan tergantung dari prinsip dasarnya, tujuannya apa. Nah, itu tadi. Misalnya ketika kita berbicara tentang sawit, saya katakan bahwa sawit itu harus dilihat ya, saya mengkritisi perusahaan sawit, itu juga tidak semuanya negatif, semua tidak. Seperti yang saya katakan, ada beberapa hal yang positif. Misalnya, dengan adanya sawit, ya orang yang tidak punya pekerjaan yang mungkin pada saat itu belum dapat bekerja di situ. Ya, bayangkan misalnya karyawan sawit itu berapa ratus kan, bahkan berapa ribu biasanya. Lalu juga mereka membuka akses jalan, meskipun pada dasarnya kita tidak tahu tujuannya hanya untuk menyenangkan warga atau apa, saya juga nggak tahu. Maka ketika Anda bertanya tentang apakah sawit itu baik atau tidak, ya pada dasarnya saya rasa yang diciptakan oleh Tuhan ya baik, tetapi pada akhirnya itu tergantung dari manusianya itu lagi. Tujuannya baik atau tidak. Misalnya, nah dalam hal ini saya lihat sawit yang dimiliki oleh warga pribadi-pribadi itu paling berapa hektar? Paling berapa? 1-2 hektar paling ya, segitu. Tapi yang dimiliki oleh perusahaan, satu perusahaan saja mereka bisa memiliki sampai ratusan ribu hektar. Anda bayangkan itu berapa kali lipat. Lalu cara pengelolaannya juga ya, limbah-limbahnya dibuang kemana, efeknya sampai kemana. Nah itu yang menjadikannya tidak baik. Itu ya Angela ya. Maka ini berat bagi saya untuk menjawab apakah itu baik atau tidak. Tapi Anda katakan dasarnya dalam Kejadian bab 1 ayat 28, bab 2 ayat 15 dikatakan bahwa ya itu semua diciptakan pada dasarnya memang baik, tetapi menjadi tidak baik karena manusia membuatnya tidak baik lagi dengan yaitu tadi perusahaan di mana-mana banyak, lalu ya saya tidak bisa mengatakan satu faktor saja tapi banyak faktor itu. Apakah Anda tertarik untuk jadi bos sawit? Ya silakan. Kalau itu ya Romo Santo ya, kalau kuliah teologi moral itu salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan adalah tadi Romo Santo sebut intensi. Intensi. Nah, sebenarnya itu salah kalau dosa atau tidak kata Pak Trio tadi, maka dosa itu kalau di sudut moral itu ada 3 hal. Anda sadar, tahu. Yang pertama Anda sadar, yang kedua tahu, lalu yang ketiga mau. Maka 3 indikasi ini melengkapi sebuah tindakan itu menjadi dosa itu kalau 3 ini dilengkapi. Anda sadar bahwa misalnya menanam sawit itu jelek ya. Anda sadar. Lalu Anda juga tahu ya, Anda sadar tuh. Lalu Anda tahu. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak akan terjadi. Misalnya Anda mencuri. Anda sadar itu mencuri, dosa ya. Anda tahu nggak mencuri itu dosa? Nah, ada orang yang tidak tahu, saya ambil barang ini ternyata punya orang. Nah, itu nggak bisa dikatakan dosa. Maka kalau indikasi ini tercapai, barulah terjadi dosa. Seperti tadi juga intensi ya, intensi itu tujuannya bagaimana? Malah kuliah moral lagi tadi. Dalam ranah moral ya. Kita bahas. Tapi filsafat lebih senang tentang filsafat moral ini ya. Teolog agak hati. Ya, thank you Romo Santo, thank you Jira. Ada pertanyaan dari Apri Panyebet dulu ya. Silakan, Apri Panyebet. Masih ada nggak dia di sini? Iya Pak. Ada ya. Pertanyaanmu apa? Nah gini Pak, saya mau bertanya di dalam tentang sampah tadi kan. Ini di lingkup Ngabang tuh, padahal sudah ada itunya, udah ada tong. Pokoknya tempat pembuangan sampah khusus lah. Tapi masyarakatnya tuh masih nggak mau buang di itu, masih buang secara sembarangan.
Dan pertanyaan saya, gimana cara untuk mengatasi itu? Mengatasi masalah itu. Apa? Apa ya tadi? Lupa aku. Bagaimana ngatasi kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ya, Pak? Oke. Ya, Pak. Ya, Itu silakan dia. Mas Anto. Ya itu bukan hanya ini ya Afri ya, itu bukan menjadi masalah di Ngabang saja, tetapi di mana-mana. Di mana-mana disediakan sampah, bahkan ya saya kadang-kadang ya kadang-kadang juga ya ini ya saya menggerakkan orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi kadang-kadang saya masih menggunakan beberapa jenis sampah yang susah didaur dan lain-lain. Tetapi itu sebuah kebiasaan, habit, benar yang dikatakan tadi. Jadi biasakan. Mulailah dari diri sendiri. Sekarang itu bertanya, jangan kita akan sakit hati sendiri kita ketika kita berpikir, kok orang nggak buang sampah di tempatnya ya malah buang sampah sembarangan. Itu kita akan stres sendiri. Tetapi lakukanlah. Jadi prinsipnya begini, jangan menginginkan orang melakukan sesuatu, tetapi mulailah dari apa yang dapat saya lakukan. Ya, apa yang bisa saya kerjakan dulu. Kita mulai, maka tindakan baik itu akan menulari, katanya begitu ya. Kita sering melihat iklan di Thailand, iklan Thailand itu insurance itu, ya banyak hal baik itu bisa ditulari ya. Ya, makanya ini sebuah habit tidak mudah sih, siapa yang bertanya tadi, Afri ya, tidak mudah. Nah masalahnya pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Anda melakukan itu atau tidak? Nah, cobalah Anda bergerak seperti tadi di kampus, tidak menggunakan menggunakan bahan-bahan plastik, tapi bawa tumbler misalnya seperti ini ya, air minumnya dibawa sendiri. Nah itu menjadi permasalahan di seluruh dunia ya. Anda coba lihat. Saya kadang prihatin juga dengan apa yang terjadi. Seperti kata tadi benar, mulailah dari diri sendiri, di kamarmu, di rumahmu, di komunitasmu. Banyak caranya, banyak sekali caranya. Dulu saya berpikir, sampah bisa dimanfaatkan, tetapi sebenarnya itu pemahaman yang agak keliru. Sebenarnya kita jangan sampai berpikir, enggak apa-apa ada sampah, nanti kita manfaatkan. Tapi apa yang dikatakan Miran, lebih baik tidak ada sampah, ya. Meskipun sampah plastik bisa dianyam jadi bunga, jadi apa. Tapi lebih baik berpikir, jangan sampai ada sampah. Nah itu. Kalau kita berpikir, enggak apa-apa sampah plastik bisa didaur kok. Kan itu otomatis alur pikirannya, ada sampah nggak apa-apa. Nah, padahal sebenarnya lebih baik tidak ada sampah misalnya. Kecuali sampah masyarakat lah di mana-mana ya. Romo, thank you ya, Panji ya. Masih ada satu lagi, Pak. Apa pertanyaan Panji? Sekarang saya mau nanya. Nah itu, kenapa orang buat kantong plastik tapi tidak tahu cara menguraikannya? Ini keren nih pertanyaan ini. Kenapa dibuat padahal itu merusak sebenarnya? Mengapa orang membuat kantong plastik? Nah, saya belum menemukan siapa pencipta kantong plastik pertama di dunia ya. Nanti saya coba cari. Atau saya email dia lah ya, mengapa ya. Tetapi menurut saya, itu masuk dalam ranah, menurut saya secara pribadi. Mengapa? Itu kan karena yaitu ada unsur bisnis dan lain-lain ya. Fleksibilitas atau aktivitas juga mungkin tujuan awalnya begitu. Betul, Romo Santo. Jadi karena saya sekitar 4 bulan yang lalu di bulan Januari itu ada diskusi tentang pabrik plastik ini. Memang kenapa pabrik plastik tidak sulit berhenti karena apa? Dari segi operasional, kemudian kemudahan mencari bahan, plastik itu merupakan bahan yang paling mudah untuk diproduksi dan dicari. Makanya tetap orang akan produksi sampah plastik dan harganya murah. Ya. Itu alasannya, pure ekonomi bisnis. Anda lebih senang membawa botol aqua plastik ringan setelah pakai dibuang ketimbang Anda bawa tumbler yang mungkin stainless dan lain-lain harus dibawa berat. Nah itu masalah ekonomi saja. Tetapi sekarang beberapa supermarket juga berusaha untuk membatasi, meskipun tidak bisa menghilangkan plastik, itu tidak bisa, tapi membatasi gitu. Seperti Anda belanja membawa tas sendiri ya, go green ya, tidak menggunakan plastik. Itu untuk di stop menurut saya sudah mustahil sekali. Oke, Romo Santo, sebelum gitu ya, sabar gitu ya. Ada pertanyaan ini. Ini Romo Santo masih kuat jawab nggak nih? Oke, siap. Oke, ada pertanyaan, Romo Santo.
Tadi kan kita diminta, ya pertanyaan dari Musso sebenarnya. Dia beritahukan saya barusan tadi. Kita kan diminta untuk mencintai alam seperti kalau bahasa saya dari Spinoza tuh alam dengan alam tuh kayak dengan Tuhan sendiri gitu ya, atau mungkin kita mencintai alam rumah kita gitu ya. Yang ide yang disampaikan Laudato Si tadi. Nah, pertanyaan Musso nih sebenarnya tricky. Kalau kita katakan kita mencintai alam, lalu kemudian orang berladang, lalu nebang pohon, bukankah dalam tanda kutip nebang pohon itu menyakiti atau merusak alam? Padahal berladang kan harus nebang pohon gitu. Itu pertanyaannya tricky sebenarnya. Please. Ini pertanyaan yang cukup menjebak. Nah, ya seperti yang dikatakan oleh siapa tadi ya? Miran ya, mengatakan bahwa ya kita itu sudah punya budaya. Ya, asalnya memang sudah punya ketentuan-ketentuan dalam berladang dan lain-lain. Ya, sejauh mana ya kita menggunakan menggunakan alam sebagai sumber penghasilan yang kemudian itu tidak merusak sekali, saya rasa itu dalam batas kewajaran. Misalnya kita berladang, setiap kakak paling punya ladang berapa? 1 hektar, ya 2 hektar lah, anggap 2 hektar. Saya punya pengalaman sendiri bahwa ya para peladang itu ketika menebang oke lah ya. Setelah itu ditanami padi. Tetapi setelah itu beberapa tahun kemudian, 3-4 tahun itu sudah bisa digunakan kembali. Dan itu berladang itu tidak merusak, dalam artian tanaman-tanamannya itu tidak seperti sawit yang akan merusak dalam jangka panjang. Ya. Saya rasa Tuhan cukup adil lah ya. Cukup adil, maksud saya oke lah. Dalam perspektif yang berbeda, mungkin para sensitivisme mungkin ya. Pohon saya potong, mereka terluka dan lain-lain. Ya oke lah, mungkin itu sebuah jawaban bahwa ya kita cukup sadis. Tetapi dalam arti yang lain menurut saya, ya itulah kehidupan ya. Tuhan telah menyediakannya bagi kita, tergantung kita yang memanfaatkannya. Itu Pak Trio. Saya tidak bisa memberi jawaban yang Terima kasih Romo Santo. Gito, pertanyaannya Gito apa Gito? Intinya, ya Pak. Intinya bahwa berladang masih dalam tahap yang sewajarnya lah. Saya belum menjumpai satu orang yang punya ladang 100 hektar, belum lah. Nggak mungkin. Dan bisa jadi Pak. Hah? Bagaimana bisa mungkin jadi, orang berladang bisa ratusan hektar? Satu orang punya ratusan hektar. Kan semuanya orang berladang disatukan jadinya 100 hektar. Satu orang gitu, satu orang. Iya Pak ya. Terus gitu, pertanyaannya gitu. Ya Pak, kan ini tadi membahas tentang berladang ya. Apakah salah kita berladang? Lah, Pertanyaan lucu Pak, lucu tapi masuk akal. Bukan, soalnya tadi kan, sudah dibahas soalnya. Ya gini Pak, ya ada ujungnya lagi. Oh ya silakan selesai. Pemerintah suruh kita berladang kan, kita nebang pohon, udah itu kan, nebang pohon, habis itu kan kalau kita berladang tuh pasti ujung-ujungnya dibakar kan, udah berladang. Mengapa di saat kita membakar, pemerintah malah bilang kita merusak polusi udara. Jadi kita membakar, habis itu dia siram dengan air kan. Terus bagaimana masyarakat mau berladang kalau disiram? Terima kasih gitu. Ini bagus pertanyaan ini didiskusikan di grupnya SMPBR sebenarnya. Silakan Romo Santo. Ya saya mendengar isu itu ya, isu tentang yang tadi itu. Maka disinilah letak kekuatan orang-orang muda seperti Anda ini. Ya bersuaralah, diskusi maksud saya membuka selebar-lebarnya peluang untuk mencari solusi, bukan dengan kita datang lalu protes dan lain-lain kepada pemerintah. Maka pemerintah, gereja atau agama tadi dan adat itu harus saling berelasi, membuka peluang untuk diskusi. Saya rasa ini menjadi permasalahan bagi kita sebagai orang yang berladang, ya seperti tadi sudah tebang pohon itu sudah dijemur, tiba-tiba pas dibakar disiram ya. Nah, itu kan menjadi sebuah, ya akan terjadi gesekan pada akhirnya ya. Maka ketika kita berani membuka diri, membuka diskusi, saya rasa pemerintah juga akan terbuka dan melihat peluang-peluang itu. Kita juga pada suatu saat akan protes loh, mengapa berladang saja mereka larang, sedangkan sawit yang
ribuan hektar diberi izin dan harus dibakar, itu harus dibakar ya, sawit itu membuka lahannya dan lain harus dibakar. Kok tidak disiram ya? Saya rasa itu. Maka jawab pertanyaan apakah salah atau tidak tadi, saya rasa sudah dijawab sebelumnya. Tetapi harus lebih melihat bahwa ya membuka peluang untuk diskusi. Saya tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan para peladang, tetapi ada sesuatu yang harus dibicarakan untuk memperjelas semuanya itu tadi. Oke, terima kasih Romo Santo. Masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada kita simpulkan. Karena sudah cukup capek kayaknya menjawab pertanyaan dari tadi ini. Saya sampai kumeng rahangnya. Oke, Romo Santo. Nanti silakan Romo Santo berikan closing statement ya. Setelah saya simpulkan. Jadi saya nggak akan menyimpulkan banyak hal tentang diskusi kali ini. Dari awal sampai sekarang kita sudah melihat bagaimana posisi kita dalam melihat persoalan ekologi, persoalan lingkungan hidup. Tentu bukan posisi yang mudah orang muda seperti kita, apalagi kita jarang adakan diskusi-diskusi seperti ini ya kalau di Belanda. Tapi bagus untuk membangun kesadaran bersama bahwa mahasiswa atau orang muda atau siapapun itu kita harus punya posisi berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Mahasiswa itu harus punya taring. Jadi nggak hanya jago kandang. Ketika mengatakan memperjuangkan hak hidup, ketika mengatakan memperjuangkan lingkungan hidup, memperjuangkan para peladang, bukan hanya berteriak, tetapi betul kata Romo Santo, bangun relasi, bangun link. Dan jangan, kalau bahasa orang kota, jangan jadi budak korporat. Itu bahasa, itu terlalu teknis sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah, waktu kuliah mungkin kita paling kuat berbicara mengkritisi soal ini, tapi nanti pada saat bekerja, jangan-jangan kita menjadi bagian dari penghancur. Itu yang mengerikan sekali. Bisa jadi kalian atau saya yang hari ini berbicara, kita menjadi bagian dari tim penghancur lingkungan hidup. Jangan sampai. Makanya diskusi seperti ini perlu kita lakukan setiap hari, lakukan terus-menerus. Nilai-nilai seperti ini perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, supaya ini jadi habit, jadi kebiasaan. Nanti selesai kuliah, kerja, kita melakukan advokasi, pendampingan, juga bersuara lantang tentang bagaimana menjaga lingkungan. Itu dari saya. Romo Santo, silakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Kebersamaannya, sharing, berbagi, ya saya tidak menggurui, tetapi ya kita belajar dari pengalaman ini ya. Maka saya mengajak, seperti yang saya katakan tadi, Anda orang muda yang punya semangat, ya, punya pengaruh ke depan, untuk masa depan, speak up, ya, beranilah bersuara dengan cara Anda masing-masing. Maka kekhawatiran saya adalah orang-orang seperti kita yang peduli dengan lingkungan hidup dan yang lain-lain, suatu saat akan tergoda untuk ambil bagian dalam hal itu. Saya sudah melihat pengalaman banyak orang ketika masa mudanya itu dia bersuara lantang, tetapi ketika masuk dalam masyarakat, selesai kuliah, Anda tinggal disodori satu amplop warna coklat, Anda akan bungkam. Dan saya berharap orang muda seperti Anda terus berani bersuara. Anda tahu mana yang benar ya. Maka itu dari saya rasa terima kasih. Saya punya suatu harapan bahwa suatu saat Bang Trio, ya Miran, silakan berbicara tentang filsafat budaya. Kita punya pengalaman. Lagi, katanya tadi sudah saya sempat bicara. Mari berbicara tentang filsafat budaya yang pro-life. Ya, pro-life itu tadi ya alam dan lain-lain, mencintai budaya. Dan saya senang untuk ambil bagian dalam hal. Terima kasih banyak Romo Santo sudah berbagi dengan kita semua di sini. Saya berharap jangan jerak nanti kalau misalnya diajak lagi bisa meluangkan waktu. Sebenarnya janjinya udah lama untuk dengan Romo Santo, cuman baru bisa kesampaian sekarang. Sehingga nanti yang penting saya tidak di PHP seperti sebelumnya. Sebenarnya Romo Santo tuh diberi kesempatan untuk berbicara sudah lama oleh saya, cuman kelewatan sehingga baru kesempatan sekarang. Ya, terima kasih banyak Romo Santo, teman-teman semua yang rela menghabiskan kuotanya pada malam hari untuk diskusi kita. Semoga Tuhan membalas dengan kuota-kuota yang baru ya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Perminus. Ini mau jadi frater nggak jadi-jadi nih. Saya close ya semuanya. Oke. Oke, thank you.